Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai program R, penggunaan dari program R dan juga RStudio. Nah, yang pertama itu kita buka terlebih dahulu aplikasi RStudio yang telah diinstal di laptop. Kemudian berikut tampilan dari tampilan awal RStudio karena sebelumnya itu sudah pernah login atau masuk ke dalam aplikasi RStudio, maka tampilan dari panel search-nya itu udah ada. Tapi kalau tampilan dari panel search-nya belum ada, kita bisa mengklik file, kemudian new file dan AirScript. Nah, nanti muncul panel search-nya ini. Kemudian di sini itu terdapat 4 panel yang terdiri dari panel search yang di kiri atas, kemudian yang di kiri bawah itu panel konsol, kemudian yang di kanan atas itu panel environment, dan di kanan bawah itu panel plots. Yang mana di setiap panelnya ini mempunyai fungsinya masing-masing. Selanjutnya itu eh, pada bagian panel search itu kita dapat mengetikkan angka-angka yang ingin kita cari, misalkan eh, pencarian dari matematika dasar seperti pengurangan, penambahan, pembagian, dan juga perkalian serta akar. Contohnya itu misalkan penambahan kita bikin, pengurangan terlebih dahulu kita bikin misalkan 748.856 dikurang 746. Nah, di sini kita bisa mengklik tanda run atau bisa kita kontrol enter. Nah, nanti hasilnya itu bakal muncul di panel konsol. Selanjutnya itu kita tes kembali, misalkan 76.398 dikurang 4.968 itu enter, maka muncul hasilnya di panel konsol. Begitu juga dengan penambahan. Misalkan di sini kita bikin 48.368, kita tambah dengan 84.566. Keluar hasilnya, selanjutnya juga begitu. Nah, untuk perkalian itu misalkan 7.678 kita kalikan dengan 675. Nah, untuk kali sendiri itu kita menggunakan tanda bintang. Kita kalikan misalnya dengan 2. Jangan lupa kontrol enter, kita keluar hasilnya. Pembagian juga demikian. Pembagian itu menggunakan garis miring. Saya bagi dengan 75. Sekarang kita bagi dengan 20 aja lah, 20. Keluar hasilnya. Dan untuk perakaran, akar itu kita ketik SQRT dengan huruf kecil semua. Kemudian buka kurung. Sekarang di sini kita misalkan 25. Kemudian kita kontrol enter, maka keluar hasilnya. Mungkin sekian dari saya untuk percobaan matematika dasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baiklah, di sini saya akan majukan penjelasan dari rekan saya, di mana di sini kita melakukan memasukkan penginputan nilai atau variabel-variabel yang akan kita gunakan. Yang dimana pertama itu ada jumlah koloni E. coli, yang dimana kalau kita menggunakan lebih dari satu kata, maka kita tidak boleh menggunakan spasi. Maka kita akan ganti dengan underscore. E. coli. Coli. Dan setelah kita masukkan kalimatnya, maka kita memasukkan dengan rumus min c dan buka kurung, dan lalu kita memasukkan angka-angkanya, yaitu yang pertama itu ada 102, 110, sebanyak 20 ya, variasi nilai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, lalu setelah masukkan sebanyak 20 variasi nilai, maka kita akan memencet run. Maka hasilnya akan keluar pada environment dan juga pada konsole. Nah, selanjutnya tuh masukkan variabel yang kedua, yaitu jumlah spora. Spora. Nah, seperti yang sama tadi, jika dia lebih dari satu kata, maka gunakan underscore. Min C, buka kurung, masukkan variasi datanya, yaitu 5, 62, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Nah, lalu kita mengetik run lagi. Nah, di environment nih, kita dapat melihat apakah benar yang kita masukkan itu variasi datanya 20. Nah, di sini itu 1 sampai 20. Nah, yang ketiga itu ada dari laju pertumbuhan. Pertumbuhan. Nah, lakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya. Lalu masukkan nilainya. 5. Lalu kita mengetikkan run lagi, maka hasilnya akan keluar di sini dan juga di sini dari rata-rata telah kita input tadi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan. Selanjutnya yaitu kita masukkan variabel berikutnya, seperti saya ambil contoh mengenai suhu. Kita ketikkan pada bagian script suhu, lalu kita tambahkan atau kita ketikkan kode tanda panah, lalu C, lalu buka kurung. Nah, setelah itu kita masukkan 20 jenis data yang kita inginkan atau yang kita sudah kumpulkan data tersebut. Kita ketikkan saja sebanyak 20 data yang kita inginkan.
Nah, setelah kita masukkan sebuah data yang kita inginkan, jangan lupa kita ketik kutub kurung, lalu kita klik pada bagian run. Maka data yang kita ketikkan sebelumnya pada script akan muncul pada bagian konsol dan pada bagian environment atau history. Nah, variabel yang selanjutnya yaitu bisa kita ambil contoh seperti pH. Kita ketikkan pada sini pH, lalu kita ketikkan juga kode tanda panah, lalu kita ketik C, lalu buka kurung, lalu kita masukkan semua data yang kita inginkan juga, seperti yang sudah saya bilang, sebanyak 20 jenis variasi data. Seperti ini. Lalu setelah kita masukkan semua data, juga langkah yang sama itu kita tutup kurung. Lalu kita klik pada bagian run. Nah, di sini juga akan muncul data yang sebelumnya sudah kita ketikkan pada bagian konsol dan juga environment. Lalu variabel yang selanjutnya ada, kita ambil contoh kelembapan. Kelembaban. Lalu kita ketikkan juga kode tanda panah. Lalu kita ketik C, lalu buka kurung, dan langkah yang sama juga, masukkan semua data yang kita inginkan. Lalu tutup kurung, lalu klik bagian run. Nah, variabel selanjutnya yaitu seperti tinggi pohon. Jika dia menggunakan dua suku kata, kita pisahkan dengan kode underscore. Lalu kita klik lagi, tinggi pohon. Lalu kita ketikkan kode tanda panah, lalu C, lalu buka kurung, lalu kita masukkan semua data yang sudah kita punya atau yang kita inginkan, seperti yang nampak pada layar. Lalu kita tutup kurung lagi dan klik run. Setelah kita klik run, maka akan muncul hasil pada bagian konsol, environment atau history dari perintah yang sudah kita ketikkan sebelumnya pada bagian script tersebut. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan step by step dari pengerjaan RStudio. Di sini kita mau membuat tabel dari data-data yang sudah ada ini dengan cara ketik tabel, tanda kurung, strip, data, titik frame, dalam kurung, masukkan variabel yang ada, jumlah. Dengan memperhatikan huruf besar dan kecilnya, koma,
kebutuhan ukuran sel membuat otak. Nah, kemudian kita bisa run. Nah, ini merupakan data tabel yang ada. Kita bisa lihat di bagian ketik lagi di bawahnya. Nah, Nah, ini merupakan tabel dari variabel yang sudah kita masukkan tadi. Bisa dilihat juga di sini. Nah, ini merupakan tabel-tabel yang tabel yang terbuat dari variabel-variabel yang sudah kita masukkan tadi. Selanjutnya kita akan mencoba membuat plot. Cara bikin plot yaitu dengan cara ketik plot dalam kurung, misalnya jumlah koloni, kemudian laju pertumbuhan. Kemudian kita runkan. Nah, di sini pada bagian sini terlihat plot dari jumlah koloni E. coli dan laju pertumbuhan. Mungkin sekian saja materi dari saya. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Salsabila Indrianto akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pembuatan histogram dan sumari. Yang pertama yaitu tahap untuk membuat histogramnya. Pertama, kita ketik his pada kolom source, his, maaf, huruf kecil sebenarnya, his. Lalu kita akan pilih untuk yang jumlah koloni. Lalu kita klik run. Nah, pada tabel eh, pada kolom plot akan ditampilkan histogram dari jumlah koloni. Berikut ini adalah histogramnya. Terus untuk histogram jumlah spora, kita ketik his, buka kurung, kita masukkan jumlah spora, lalu kita klik run. Nah, pada kolom kanan bawah itu pada plot itu ada histogram dari jumlah spora, di mana 20 jumlah terkecil dan 120 jumlah terbanyak dengan frekuensinya yaitu yang 120 itu ada 1. Selanjutnya untuk Instagram yang ketiga, kita ketik his, kita masukin kata laju pertumbuhan. Kita klik run. Nah, pada kolom plot juga ditampilkan lagi histogram dari laju pertumbuhan. Begitu seterusnya. Untuk histogram suhu, pH, kelembapan, dan tinggi pohon. Selanjutnya yaitu untuk sumari. Kita klik sumari, buka kurung, kita masukkan jumlah koloni. Lalu kita klik run. Nah, pada kolom konsol di bawah kolom source ini itu tertera hasil dari sumari jumlah koloni, di mana itu ada minimalnya, nilai minimalnya itu
minimanya itu 98, eh, kuar- kuartil satunya 103,5, median nilai tengahnya 108. Terus rata-ratanya atau median ada 108,7, kemudian ketiganya ada 113,5 dan nilai maksimalnya itu ada 120. Untuk sumari selanjutnya kita ketik lagi sumari jumlah spora, lalu kita klik run. Nah, juga ditampilkan juga hasilnya pada kolom konsol di mana pada jumlah spora terdapat nilai minimalnya itu 20, nilai kuart satunya yaitu 53,75, median nilai tengahnya 76, rata-ratanya 69,65 dan maksimalnya 110. Untuk contoh sumari yang ketiga, kita ketik lagi sumari, buka kurung, kita masukin suhu, lalu kita run. Nah, juga sama pada kolom konsol ditampilkan hasil sumari atau kesimpulan untuk suhu, yaitu minimal dari suhu itu adalah 16, nilai kuadran pertama ada 21,75, mediannya atau nilai tengahnya ada 28, rata-ratanya yaitu 27,40 dan nilai maksimalnya itu 38. Mungkin untuk pH kelembapan tinggi pohon juga sama caranya, yaitu juga ketik sumari buka kurung, masukin contohnya seperti kelembapan, tutup kurung. Lalu kita run, maka juga akan pada kolom konsol ditampilkan hasilnya. Mungkin sekian dari kelompok 4C Bioinformatika. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.